Halo semua, perkenalkan nama saya Hermanto Warubu, NPM 21101078. Saya dari Fakultas Hukum UIR, Prodi Ilmu Hukum, kelas G. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang laras dan ragam bahasa. Baik, kita akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa dulu. Baik, bahasa Indonesia sangat luas wilayah pemakaiannya, sehingga mempunyai beragam penutur. Mau tidak mau, kita harus tunduk pada hukum perubahan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya beragam bahasa Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya sejumlah ragam bahasa ialah faktor sejarah. Perkembangan masyarakat turut pula berpengaruh pada timbulnya sejumlah ragam bahasa. Dengan demikian, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa yang timbul karena pemakaian bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, kita mengenal yang namanya iklan, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra, yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Bahasa itu dekat dengan kita. Justru kedekatan itulah kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori tentang apa. Teori bahasa ada 3. Yang pertama yaitu linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Definisi linguistik juga diungkapkan oleh Tarigan pada tahun 1946, yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Mempelajari linguistik itu sangat penting karena bahasa adalah alat komunikasi utama pada setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan berbagai bentuk bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang paling utama adalah dapat berkomunikasi dengan orang lain. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling berhubungan. Pada saat manusia saling berkomunikasi, terjadilah hubungan timbal balik antara keduanya. Hubungan timbal balik itu adalah berbicara dan memahami. Saat seseorang berbicara, lawan bicaranya akan mengerti apa yang dibicarakan. Hal itu dikarenakan adanya makna dari apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Yang kedua ada mikrolinguistik, yaitu hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa atau struktur internal bahasa pada umumnya, atau bisa disebut dengan sistem bahasa itu sendiri. Sejalan adanya subsistem bahasa, maka dalam mikrolinguistik ada beberapa subdisiplin, yaitu 1. Fonologi, yaitu menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadinya, fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. 2. Morfologi, yaitu menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara pembentukannya. 3. Ada semantik, yaitu menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. 4. Ada sintaksis, yaitu menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, serta cara penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. Yang 5 ada leksikologi, yaitu menyelidiki leksikon atau kosakata suatu bahasa dari berbagai aspeknya. Yang ketiga adalah makrolinguistik, yaitu adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan dunia di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik meliputi bidang linguistik interdisipliner dan linguistik terapan. Dan bahasa pun memiliki fungsi. 1. Personal yang artinya mengungkapkan pendapat. 2. Regulator yang artinya mempengaruhi sikap atau pikiran. 3. Ada interaksional yang artinya hubungan sosial. 4. Ada informatif yang artinya menyampaikan informasi. 5. Ada heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan. Yang ke-6 ada imajinatif yang artinya mengekspresikan estetika atau diri. Yang ke-7 ada instrumental yang artinya mengungkapkan keinginan. Sekian pembahasan materi tentang laras dan ragam bahasa dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.